Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil kami. Sebelum kami mulai presentasi kami, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu saya sendiri Vendianus dengan kakak Faris, kakak Tata, dengan yang merekam yaitu kakak Gui. Saya akan menyerahkan kepada pemateri yaitu kakak Tata untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen hardware atau perangkat keras. Perangkat keras yang pertama yaitu power supply. Power supply merupakan sebuah perangkat keras yang berfungsi mensuplai daya atau tegangan listrik langsung ke komponen yang ada di dalam casing komputer. Adapun bagian-bagian dari power supply yang pertama, mains power. Mains power merupakan penghubung untuk jalannya sebuah power supply. Yang kedua, fan atau kipas pendingin. Fungsinya mengeluarkan panas dan menggantinya dengan udara segar ke dalam sistem. Yang ketiga, modulator ports. Modulator ports merupakan ports yang ada pada power supply sebagai penghubung ke perangkat lain. Komponen perangkat keras yang kedua yaitu motherboard. Motherboard merupakan papan induk atau papan ibu yang di dalamnya berisi berbagai macam perangkat keras yang saling terhubung. Adapun bagian-bagian dari motherboard yang pertama, RAM slots. RAM slots merupakan tempat untuk memasang memori agar terhubung. Yang kedua, power. Power merupakan tempat penghubung untuk menjalankan motherboard. Yang ketiga, chipset. Chipset merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengatur arus data atau jalur data dari satu komponen ke komponen lainnya sehingga komputer dapat bekerja dengan optimal. Yang keempat, HDD SATA ports. HDD SATA ports merupakan tempat untuk mencolokkan kabel SATA agar terhubung ke motherboard, terhubung ke CD-ROM atau hard disk. Yang kelima, CMOS baterai. CMOS baterai merupakan sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Kegunaannya yaitu untuk mengaktifkan dan menjalankan fungsi jam serta menyimpan setting BIOS. Yang keenam, front panel headers. Front panel headers merupakan salah satu bagian pada motherboard yang digunakan untuk tempat tombol power, restart, LED power, LED hard disk. 7. Standoffs. Standoffs merupakan sebuah sekrup logam kecil atau plastik yang menempel pada casing komputer dan mengunci motherboard pada casing. Yang kedelapan, PCI slot. PCI slot merupakan suatu alat penghubung untuk bus komputer 32 bit. Alat-alat ini terintegrasi pada motherboard komputer dan dapat digunakan untuk memungkinkan penambahan perangkat PCI seperti modem, perangkat keras jaringan atau kartu suara dan kartu grafis. Beberapa menyebut slot ini sebagai konektor atau penghubung antara motherboard dengan penambahan perangkat eksternal. Yang kesembilan, I/O ports. I/O ports merupakan tempat yang berisi kumpulan port untuk menghubungkan perangkat input dan output. Yang ke-10, soket CPU atau prosesor. Soket CPU merupakan tempat untuk menancapkan pin prosesor yang tersusun membentuk matriks dua dimensi. Perangkat yang ketiga adalah prosesor atau CPU. Merupakan IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sistem komputer atau biasa disebut otak komputer. Fungsinya itu untuk memproses data yang diterima dari masukan atau input, kemudian akan menghasilkan pengeluaran berupa output. Bagian-bagian prosesor yang pertama, head plate, merupakan sebuah piringan panas sebuah prosesor. Yang kedua yaitu prosesor. Ini merupakan tempat untuk mengoleskan pasta sebelum memasangnya. Yang ketiga yaitu pins. Pin merupakan bagian dari prosesor yang berukuran kecil dan sangat banyak. Pin ini yang nantinya akan ditancapkan pada soket prosesor. Perangkat yang keempat yaitu hard drive atau hard disk. Merupakan perangkat keras pendukung dari komputer yang di dalamnya berisikan ruang untuk penyimpanan data atau output dari proses data yang dijalankan oleh komputer dan manusia. Hard disk adalah suatu memori yang bersifat non-volatile memori, yaitu data pada memori jenis itu ini tidak akan hilang walaupun perangkat ini sudah dimatikan.
Bagian dari hard disk yang pertama, SATA dan power, merupakan tempat untuk menyambungkan kabel SATA dan power ke motherboard. Yang kedua, spinning disk, merupakan piringan yang bersifat yang berputar di dalam hard disk yang menyimpan data yang direkam. Yang kelima yaitu CPU cooler, merupakan perangkat penting untuk mendinginkan prosesor, khususnya untuk menarik panas dan mengeluarkannya keluar. Hasilnya, suhu akan tetap stabil dan bisa dalam kondisi terbaiknya saat bekerja, termaksud meningkatkan efisiennya. Bagian dari CPU cooler, yang pertama power. Power itu tempat penghubung untuk menjalankan CPU cooler. Yang kedua fan. Fan merupakan kipas pendingin. Yang ketiga heatsink fins, merupakan pengantar udara dari fan supaya prosesor tidak terlalu panas. Dengan kata lain, heatsink membantu mendinginkan prosesor. Pada dasarnya, dia terbuat dari aluminium atau tembaga atau juga keduanya. Yang keempat yaitu cooler plate. Cooler plate yaitu merupakan tempat pendingin. Yang kelima itu bracket, merupakan pengunci CPU cooler dengan prosesor. Perangkat yang keenam yaitu graphic card atau VGA card, merupakan perangkat yang berfungsi mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Komponen graphic card atau VGA card yaitu yang pertama backplate, merupakan sebuah perangkat yang fungsinya adalah mencegah graphic card dari kebengkokan dan mencegah tetesan air dari sistem water cooling pada sistem pendingin CPU. Yang kedua yaitu PCI connector, merupakan konektor penghubung pada VGA. Yang ketiga, graphic processor, melakukan reader pada gambar agar tampilan lebih bagus. Keempat, merupakan fan dan heatsink, merupakan sebuah pendingin. Yang kelima itu dual GPU, yaitu untuk mempercepat kinerja dalam memproses keluaran gambar pada frame buffer. Perangkat yang ketujuh yaitu fan. Fan yaitu merupakan sebuah kipas. Komponen fan yang pertama motor. Motor itu tempat untuk menjalankan kipas. Yang kedua fins. Fins merupakan sebuah kipas. 8. Memori atau RAM, merupakan tempat penyimpanan sementara pada sebuah komputer. Memori hanya berfungsi pada saat komputer hidup saja. Komponen pada memori yang pertama chips memori, merupakan lempengan memori. Yang kedua lock. Lock merupakan pengunci memori. Yang ketiga itu konektor. Konektor merupakan penghubung memori dan motherboard. Sekian hasil presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.